Hi everyone, welcome back to my channel. Setelah sebelumnya aku mereview sunscreen Azarin yang Hydra Soothe Gel, di video kali ini yang akan aku review adalah varian lainnya, yaitu Hydra Maxi Sunscreen Serum dengan SPF 50 PA++++. Nah, sunscreen ini memiliki beberapa product claims yang informasinya aku peroleh dari tube packagingnya. Nah, jadi sunscreen ini tuh katanya tabir surya dalam bentuk gel untuk melembabkan dan melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari, diformulasikan dengan berbagai ukuran hyaluronic acid untuk melembabkan agar kulit kenyal. Terus ada kandungan vitamin C dan E sebagai antioksidan. Terus juga katanya tekstur gel ini dingin dan ringan sehingga mudah diserap dan tidak meninggalkan white cast pada kulit. Nah, jadi katanya sunscreen ini tuh broad spectrum protection untuk UVA, UVB, dan blue light. Terus katanya ini hasilnya dewy glow finish, terus 0% alkohol dan fragrance. Terus katanya ini dermatologically tested gitu. Nah, seperti yang telah aku jelaskan sebelumnya, jadi sunscreen ini tuh memiliki 3 key ingredients, yaitu hyaluronic acid untuk menghidrasi kulit ya, karena mereka jenisnya humectant. Harus ada antioksidan vitamin C dan E. Nah, jadi vitamin C itu dikenal sebagai antioksidan, terus mampu boost produksi kolagen di kulit, terus dapat mencerahkan dan juga dapat boost sun protection di kulit kita. Terus juga ada vitamin E sebagai antioksidan dan juga untuk melembabkan kulit gitu. Nah, kalau vitamin C yang digunakan di sunscreen ini adalah ascorbic acid, sedangkan untuk yang vitamin E yang mereka gunakan adalah tocopherol acetate, yaitu versi lebih stabil dari pure vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit gitu. Nah, selain key ingredients, sunscreen ini juga memiliki beberapa ingredients yang manfaatnya nggak kalah bagus untuk kulit kita. Jadi ada glycerin sebagai humectant untuk menghidrasi kulit, terus juga ada allantoin yang sifatnya keratolitik. Jadi dia bisa menghidrasi kulit sekaligus mengeksfoliasi kulit gitu. Nah, karena ini produknya sunscreen ya, yang pasti ada UV filter. Nah, UV filter yang mereka gunakan ini ada 3 dan semuanya ini organic chemical UV filters. Ada ethyl hexyl methoxycinnamide atau nama lainnya octinoxate. Terus juga ada butyl methoxy di benzoyl metan yang nama lainnya adalah avobenzone, dan juga ada octocrylene gitu. Nah, selanjutnya aku akan kasih tahu ke kalian reviewnya seperti apa di kulit aku yang jenisnya kombinasi dan acne prone ini. Nah, aku mau mulai bahas dari segi packagingnya dulu. Ini sekalian aku bandingin sama yang Hydra Soothe Gel ya. Nah, jadi secara kasat mata kalian bisa melihat bahwa packaging yang Hydra Maxi ini ukurannya lebih kecil dan lebih lebar gitu dibandingkan yang Hydra Soothe Gel gitu. Dan pas aku lihat netonya, size-nya itu juga lebih kecil gitu. Jadi ini isinya 50 ml, sedangkan yang ini cuma 40 ml gitu. Nah, terus dari segi packaging, desainnya sebenarnya sama aja, cuma beda warna. Kalau yang Hydra Soothe ini warnanya hijau, sedangkan yang Hydra Maxi ini warnanya oranye kuning gitu. Sebenarnya setelah melihat ingredientsnya dan juga fungsi lainnya dari sunscreen ini tuh udah kebaca sih warna packaging gitu, karena yang Hydra Soothe ini kan lebih soothing gitu kan, jadi packagingnya warnanya pasti lebih kehijauan. Sedangkan yang Hydra Maxi karena dia mengandung vitamin C untuk mencerahkan, jadi dia packagingnya warnanya lebih ke oranye kuning gitu. Nah, segitu aja mengenai packagingnya. Nah, terus sebenarnya dari konsistensinya, walaupun mereka keduanya klaimnya sama-sama gel ya, tapi ada perbedaannya loh. Nah, jadi untuk yang Hydra Maxi ini, dia ini lebih kental, lebih creamy gitu, makanya dia lebih direkomendasikan untuk kulit yang kering, karena biasanya orang-orang yang kulitnya kering kan cenderung mencari produk skincare yang lebih kental, lebih creamy gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang Hydra Soothe Gel ini memang lebih direkomendasikan untuk yang kulitnya berminyak maupun kombinasi, karena dia gel ringan gitu. Nah, walaupun dia konsistensinya lebih kental, lebih creamy, tapi ketika dipakai tuh dia tidak terlihat maupun terasa greasy di kulit gitu. Karena biasanya ada produk-produk yang konsistensinya lebih kental, lebih creamy gitu, biasanya dia terasa greasy gitu kan sunscreennya, tapi ini enggak, dia tidak terasa maupun terlihat greasy. Nah, terus dia ini ketika kena kulit dia memang terasa kayak fresh, dingin gitu, tapi cuma di pemakaian awal gitu. Nah,
menurut aku ya, setelah aku bandingin sama yang Hydra Sooth Gel, dia ini kalau di blend tuh tidak se-effortless yang Hydra Sooth Gel gitu. Jadi dia menurut aku lebih butuh effort untuk di blend gitu, karena dia ini kalau sekali pakai kebanyakan gitu, dia itu susah di blend gitu. Jadi perlu sabar aja gitu. Nah tapi nggak selama itu juga, pokoknya dia lebih susah di blend sedikit dibandingkan yang Hydra Sooth Gel gitu. Nah terus dia ini hasilnya sesuai klaimnya di We Glow Finish, tapi itu untuk hasil awal aja. Jadi setelah dia menyerap dengan baik di kulit, dia ini hasil lebih ke satin gitu. Jadi perlu ditunggu beberapa saat aja, di hasilnya nggak se-glowing itu. Nah terus dia ini juga hasilnya tidak ada white cast, terus dia juga tidak terasa lengket, masih terasa ringan, nyaman banget di kulit. Terus dia juga nggak ada wanginya. Jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif terhadap pewangian, kalian tidak perlu khawatir karena ini nggak ada wanginya. Itu yang aku suka dari sunscreen Azarin, karena nggak ada wanginya sama sekali gitu. Dan terus bersamaan dengan yang Hydra Sooth Gel adalah sunscreen yang Hydra Maxi ini, dia tidak terasa perih ketika diaplikasikan di area sekitar mata begitu. Nah terus yang Hydra Maxi ini aku udah cobain sekitar seminggu dan nggak ada efek negatif di kulit aku, nggak ada beruntusan maupun jerawatan. Padahal menurut aku ya, Hydra Maxi ini tuh rasa melembabkan banget dibandingkan yang Hydra Sooth Gel. Makanya setiap aku mau pakai Hydra Maxi sunscreen ini tuh aku skip moisturizer. Aku selalu skip moisturizer sih di pagi hari gitu, karena sunscreen yang aku pakai tuh mostly melembabkan gitu. Termasuk yang Hydra Maxi ini, dia tuh melembabkan banget gitu. Seperti yang aku sebutin di bagian awal ya, di bagian ingredients, pokoknya dia tuh mengandung banyak ingredients yang melembabkan gitu. Hyaluronic acidnya aja tuh ada 7 macam gitu. Terus juga ada glycerin juga gitu. Terus ada vitamin E yang untuk melembabkan juga. Jadi kayak ekstra melembabkan banget sesuai klaim di depannya ya, extra moist, karena emang melembabkan banget gitu. Nah jujur untuk kulit aku yang kombinasi cenderung berminyak, aku sebenarnya jujur agak kurang suka sama ini karena terlalu melembabkan aja gitu. Nah kalau udaranya lagi panas, terik, gerah kayak gini, aku nggak mau pakai ini, aku lebih prefer pakai yang Hydra Sooth Gel. Nah tapi ketika musim hujan kemarin, udaranya dingin banget ya, baru aku mau deh pakai yang Hydra Maxi gitu. Walaupun kulit aku kombinasi ya, karena kan kondisi kulit kita kan suka berubah sesuai udara di sekitar kita dan cuaca juga kan gitu. Jadi kalau udara panas aku pakai yang Hydra Sooth Gel, tapi kalau udaranya dingin gitu, kalau lagi hujan atau di luar negeri ya, ada salju gitu, aku akan pakai yang Hydra Maxi begitu. Nah sebenarnya segitu aja sih review aku mengenai sunscreennya Azarin Hydra Maxi Sunscreen Serum dengan SPF 50 PA++++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!